Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Serasi Rezeki. Kali ini kita masih berlanjut bincang-bincang ringan seputar kurikulum merdeka serta implementasinya di sekolah. Baiklah, kita sapa bintang tamu kita yaitu Bapak Pengawas, Bapak Tunut Suswanto, SPD MPD, Pengawas Ahli Madya Sekolah Menengah di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Selamat malam Bapak Pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Pengawas? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Bapak, kami masih ingin berlanjut pada perbincangan kita seputar kurikulum merdeka, khususnya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Pengawas berbicara tentang P5, bagaimana bisa tersedia waktu sampai 360 JP dalam 1 tahun, Bapak? Baiklah ya, mengenai 360 CP, ini sebenarnya bisa kita lihat kepada KOSP-nya. Jadi nanti kita di dalam melaksanakan kurikulum merdeka, kita harus berpedoman kepada KOSP yang telah disusun. Sebelum saya lanjut, kita harus tahu istilah-istilah mengenai KOSP dan KTSP. Jadi KOSP adalah kitab induknya atau bagonya di dalam kita melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah. KOSP ini merupakan kurikulum operasional satuan pendidikan. Di sana ada poin mengenai beban belajar, di mana beban belajar itu pada setiap mata pelajaran dari pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, PJOK, Informatika, dan pelajaran pilihan seni musik atau prakarya, ini memberikan kontribusi 1 jam setiap pelajarannya, sehingga kalau masing-masing 1 jam sampai 10 mapel, maka ada kontribusi 10 JP. Nah, jika asumsinya di dalam 1 tahun itu ada 36 minggu efektif, maka kita tinggal mengalihkan, yaitu 10 JP kali 36, hasilnya adalah 360 JP. Dan itu yang akan digunakan untuk pelaksanaan P5. Begitu, Mbak. Oke. Mohon maaf Bapak, saya masih kurang paham ya. Waktunya sudah digunakan untuk P5 selain pembelajaran di kelas atau intrakurikuler ya. Apakah masih ada kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum merdeka, Bapak? Oh ya, inilah yang perlu dijelaskan kepada para pemirsa semuanya ya, baik masyarakat maupun para pendidik, tenaga pendidikan, bahwa di dalam kurikulum merdeka itu masih ada kegiatan ekstrakurikuler, bahkan masih ada kegiatan pembiasaan. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini juga bisa meliputi ekstrakurikuler wajib, yaitu misalnya pramuka yang wajib diikuti oleh peserta didik. Kemudian ada ekstrakurikuler pilihan, mungkin ada bola basket, mungkin pencaksilat atau yang lain yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi para peserta didik. Demikian juga mengenai kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini di sekolah bisa dilaksanakan misalnya adalah upacara bendera, kemudian sholat zuhur berjamaah, tadarus, atau membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat ikut membentuk P3 atau profil pelajar Pancasila. Demikian. Oke. Bapak, kita kembali ke P5 ya. Jadi dalam P5 ada modulnya ya, Pak. Apakah dalam modul itu termuat dimensi, elemen, dan subelemen? Dan diambil dari mana itu dimensi, elemen, dan subelemen itu, Pak? Baik ya. Jadi kita ambil contoh misalnya kita mengambil kegiatan P5 dengan tema pemanfaatan sampah ya. Di sana tentunya ada dimensi, ada elemen dan subelemen yang tepat. Dan itu harus wajib dicantumkan dalam modul P5. Jadi kita contohkan pemanfaatan sampah misalnya bisa kita ambil dimensi beriman tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya bisa kita ambil akhlak kepada alam, dan subelemennya bisa kita ambil misalnya menjaga lingkungan alam sekitar.
Kemudian dimensi yang lain bisa kita tambahkan adalah dimensi kreatif. Elemennya misalnya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Jadi elemen, subelemen ini setiap tema kegiatan P5 ini wajib dicantumkan di dalam modul. Nah, mengenai di mana kita bisa mengambil elemen dan subelemen, dimensi elemen dan subelemen, ini kita dapat mengacu kepada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau disingkat dengan BSKAP. Ya, ini telah mengeluarkan keputusan nomor 009/H/KN tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Begitu. Oke, Bapak biar lebih jelas, Bapak bisa memberikan contoh aktivitas P5, Pak? Oh iya. Jadi P5 itu harus ada aktivitas nyata ya. Aktivitas ini dimulai dari pengenalan, ini berisi misalnya sosialisasi materi proyek P5, kemudian tujuannya, bisa manfaatnya, kemudian bisa perkenalan temanya, kemudian bisa memperkenalkan elemen dan subelemen proyek itu. Kemudian di sana ada kontekstualisasi, ini adalah kegiatan peserta didik. Contoh realnya misalnya untuk masalah sampah, ini bisa para peserta didik menggali informasi terkait limbah yang berasal dari plastik, misalnya melakukan survei ke tempat pembuangan sampah misalnya, kemudian membiasakan membuang sampah yang sesuai tempatnya, kemudian membiasakan memungut sampah, kemudian bisa memilih memilah sampah, dan bisa membuat produk dari sampah plastik untuk jenis-jenis produk yang bisa dibuat oleh siswa, ya, misalnya untuk kerajinan dan seterusnya. Itu diantara aktivitasnya. Kemudian aktivitas lain ini berwujud aksi ya. Aksinya misalnya peserta didik mulai dari awal itu sudah dibimbing menyusun proposal kegiatan proyek, kemudian mempersiapkan alat bahan, kemudian mengerjakan proyek sesuai tepat waktu. Ini aksinya semacam itu. Jadi ini aktivitas-aktivitas yang wajib dicantumkan di dalam modul P5. Oke. Terima kasih. Lalu bagaimana Pak tindak lanjut P5 itu Pak? Contoh realnya Pak? Oh iya, jadi kegiatan P5 ini setelah selesai jangan terus dibiarkan begitu saja, tetapi wajib ada tindak lanjutnya ya, karena itu merupakan bagian penting dari pembentukan profil pelajar Pancasila. Tindak lanjutnya ini bisa berupa meneruskan kebiasaan yang baik, misalnya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, atau bahkan bisa menjalin kerjasama dengan pihak mitra atau pihak terkait ya, yang bisa diajak kerjasama di dalam pengolahan sampah atau pemanfaatan sampah atau bahkan penjualan hasil karya siswa. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Pengawas, sampai di sini sepertinya sudah cukup penjelasannya. Semoga para pemirsa makin paham dan bagi para guru dapat menambah wawasan terkait pelaksanaan P5. Terima kasih Bapak. Kurangnya mohon maaf. Oke, demikian pemirsa channel kita kali ini membahas tentang kurikulum Merdeka. Semoga apa yang kita bahas kali ini menambah wawasan kita tentang kurikulum Merdeka lebih dalam lagi. Demikian, jumpa lagi di channel Asih Rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.